Kak, ini kan ada ujian, bagi dong bacaan soal. Nungguin FR ya? Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal sosial kultural. Yang ini aku dapat infonya dari teman-teman kita yang udah ujian. Dan ternyata spekulasi aku sebelum ujian kemarin kan kemungkinan untuk opsi dari sosial kulturalnya ada 2. Jadi sebelumnya aku udah bilang juga ada kemungkinan apakah nanti yang ragu-ragu dihapus karena cuma 4 ya opsi paling tertingginya, atau akan diubah seperti manajerial. Dan kenyataannya real di lapangan saat ujian teman-teman kita itu dapat soal sosial kulturalnya kurang lebih kayak gini yang mirip dengan opsi jawaban manajerial. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas soalnya. Tapi ya sebelum bahas soalnya, aku mau ngajak teman-teman nih untuk challenge, latihan dulu soal ini. Nanti kalau misalnya udah ketemu jawabannya, coba tulis di kolom komentar. Di akhir video ini nanti akan ada nih pembahasan dari aku, teman-teman tinggal dicocokkan aja benar atau salah. Nah, ini tujuannya untuk latihan soal ya. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, udah. Kalau udah kita langsung bahas aja soalnya ya. Ketika di kantor ada rekan kerja saya yang berselisih paham. Oke, kita garis bawahi ada perselisihan di antara rekan kerja kita tentang perbedaan adat istiadat dalam bekerja. Oh, mungkin ini ada beberapa perbedaan gitu ya dalam bekerja. Maka sikap saya adalah saya bisa mengendalikan diri, tidak ikut campur. Ini mau cari jalan amannya aja ya. Jadi seolah-olah kata di awalnya ini saya bisa mengendalikan diri. Hati-hati jangan sampai kejebak dalam menjawab soal sosial kultural ini. Karena kita harus baca sampai selesai. Karena di akhirnya itu ada kata-kata yang tidak ikut campur gitu. Nah, itu artinya tidak ada penanganan dalam masalah ini ya. Artinya ada konflik tapi udah cuma mengendalikan diri aja tapi nggak ada penanganan untuk konfliknya. Maka opsi yang A bukan menjadi poin tertinggi pada soal ini. Kemudian opsi yang B, saya akan terkejut dan berusaha mendengarkan kedua belah pihak. Oke, agak ada kata-kata yang enak didengar tapi sebelumnya enggak ya. Hanya terkejut saja gitu dan berusaha mendengarkan kedua belah pihak. Kemungkinan ini ada nilainya ya mungkin nilai 3 kali ya. Karena kalau untuk nilai tertinggi ini masih belum menjadi opsi yang paling tepat. Karena sifatnya hanya ya terkejut dan mendengarkan saja gitu. Tidak ada tindakan yang nyata dari opsi B ini. Jadi opsi yang B masih belum tepat. Tapi kemungkinan ini nilainya 3 ya. Karena ya agak lumayan bagus lah gitu. Tapi belum yang paling terbaik jawabannya. Kemudian yang C. Saya diam saja karena tidak begitu memahami adat kebiasaan mereka. Nah, untuk kata-kata ini, please kalau misalnya ada jawaban-jawaban opsi yang seperti ini udah kesan negatif, teman-teman jangan dipilih ya. Udah pasti ini nilainya rendah. Nah, opsi yang C juga bukan menjadi pilihan yang paling tepat. Kemudian yang D, saya mampu mengendalikan diri dan berusaha menengahi. Nah, di sini udah paling bagusnya nih pilihan jawabannya teman-teman karena mampu mengendalikan diri. Oke, berarti nanti sesuai dengan kompetensi dari perekat bangsa karena untuk di sosial kultural kompetensinya hanya ada 1 yaitu perekat bangsa yang terdiri dari 5 level. Nah, nanti 5 level ini akan aku kaitkan sesuai dengan indikator perilaku di kompetensi perekat bangsa. Saya mampu mengendalikan diri dan berusaha menengahi. Nah, di sini ada action atau ada tindakan yang dilakukan selain mengendalikan diri dari emosi gitu ya, nggak ikutan marah atau tidak membela salah satu pihak, tapi ia mampu mengendalikan diri dan berusaha menengahinya. Ada actionnya nih di sini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat atau opsi yang paling tertinggi itu adalah opsi yang D. Perlu aku informasikan juga teman-teman, jadi untuk soal sosial kultural ini memang sebenarnya nggak ada nilai 0. Misal pun teman-teman salah menjawab itu masih dapat poin 1. Tapi kan kita maunya poinnya tinggi ya, maunya poinnya 4. Nah, aku ngejawab ini ada landasannya, jadi berdasarkan dari kompetensi perekat bangsa di sosial kultural. Dan ini dia teman-teman, ada di level 2. Dengan deskripsi aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Indikator perilakunya ada di poin 2.3 yaitu bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan,
dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya gitu ya. Jadi artinya apapun perbedaannya nanti yang dicantumkan di dalam soal, itu teman-teman harus tetap bersikap tenang, terus mengendalikan emosi, nggak ikutan marah atau nggak malah membela salah satu pihak gitu yang nantinya malah jadi perpecahan. Jadi tetap mampu nih mengendalikan emosi dan itu tadi ada actionnya dengan berusaha menengahi. Oke, jadi kayak gitu dia teman-teman untuk menjawab soal dari sosial kultural. Sampai sini paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal P3K teknis perawat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau challenge teman-teman untuk latihan soal dulu. Jadi soal ini aku akan kasih waktu beberapa detik, nanti teman-teman tinggal jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti di akhir video akan ada pembahasan dari aku dan teman-teman tinggal cocokkan apakah sudah benar jawaban teman-teman dengan pembahasan dari aku. Oke, mari kita mulai. Oke, udah. Kalau udah kita langsung aja bahas soalnya ya. Seorang usia 37 tahun dibawa ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Pasien dicurigai mengalami fraktur servikal. Oke, ini kita garis bawahi ya. Kalau sudah berhubungan dengan pasien yang kecelakaan, kemudian ada cedera servikalnya, ini kita harus note. Tampak jejas pada leher dan torak. Oke, ini kita garis bawahi. GCS-nya 10. Terdengar suara nafas gargling. Oke. Tekanan darah 80/50, frekuensi nadi 118 kali per menit, dan frekuensi nafas 36 kali per menit. Tindakan membuka jalan nafas yang tepat adalah, oke, yang ditanya adalah tindakan membuka jalan nafas ya. A. Head till, B. Chin lift, C. Heimlich maneuver, D. Suction, E. Jaw thrust. Oke, manakah kira-kira jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Nah, jawaban yang paling tepat adalah jaw thrust. Nah, kenapa jaw thrust? Karena untuk teknik pembukaan jalan nafas pada pasien kecelakaan yang dicurigai ada cedera servikalnya, maka untuk yang head till dan chin lift ini tidak diperbolehkan untuk pasien-pasien yang trauma. Jadi teknik head till chin lift ini hanya diberikan untuk tindakan membuka jalan napas bagi pasien non-trauma gitu ya. Jadi kalau udah ada trauma, apalagi di bagian servikal, nah itu yang aman adalah yang jaw thrust. Kemudian untuk Heimlich maneuver itu apa sih? Nah, Heimlich maneuver itu adalah membantu mengeluarkan obstruksi dalam jalan napas. Contoh misalnya tertelan bakso gitu ya. Nah, itu biasanya ciri-cirinya atau yang ada di data akan muncul nih pasien itu memegang leher gitu. Kalau misalnya memegang leher itu kaitannya adalah dengan untuk pembebasan jalan nafasnya itu. Apa yang harus kita lakukan tindakannya? Maka bisa menggunakan Heimlich maneuver. Kemudian untuk suction, dengan obstruksi jalan napas, misalnya ada suara garglingnya gitu. Nah, kalau misalnya bunyi nafasnya gargling, bisa saja kita jawabnya suction jika yang ditanya itu adalah ini, bukan membuka jalan nafasnya ya, tapi apa tindakan yang akan dilakukan. Kemungkinan bisa kita kasih suction. Tapi karena yang ditanya adalah tindakan membuka jalan nafas yang tepat, maka yang benar adalah jaw thrust. Oke, sampai sini paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal P3K teknis perawat yang berkaitan dengan volume cairan. Tapi ya, sebelum kita lanjut, aku mau ngajak teman-teman nih challenge, latihan dulu soal ini. Aku akan kasih waktu beberapa detik, kalaupun misalnya nanti kecepatan, tinggal dipausekan aja dulu videonya. Kemudian dikerjain soalnya, tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti di akhir video tinggal dicocokkan apakah jawabannya udah benar atau enggak dengan pembahasan aku. Tujuannya supaya sering latihan soal nih, teman-teman ya. Oke, mari kita mulai. Oke, udah. Kalau udah kita langsung aja ke soalnya. Seorang perempuan usia 23 tahun dibawa ke IGD rumah sakit dengan luka bakar derajat 2. Pasien mengatakan mengalami luka bakar akibat tersengat listrik. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh data tekanan darah 110/60, nadi 92 kali per menit, RR 23 kali per menit, suhu 37,4 derajat Celcius. Berat badan 50 kg, luas luka bakar 36%. Dokter menginstruksikan untuk memberi terapi cairan.
berapakah banyak volume cairan yang diberikan pada 8 jam kedua. Oke teman-teman, hati-hati dalam menjawab soal volume cairan ini ya. Kita langsung aja ke rumusnya. Kalau misalnya di sini sudah ditentukan luas luka bakarnya, ini udah enak sih, tinggal masukin ke dalam rumus Baxter aja ya. 4 dikali luas luka bakarnya adalah 36 dikali berat badannya 50. Maka hasilnya ada 7.200 mili. Nah, mili ini dalam hitungan 24 jam. Karena yang ditanya adalah berapa volume cairan yang diberikan pada 8 jam kedua, maka ini kita harus bagi lagi ya. Kalau untuk 8 jam pertama adalah setengah dari 7.200 ini, maka hasilnya adalah 3.600. Sedangkan kalau untuk 8 jam kedua dan ketiga itu adalah seperempatnya dari total jumlah cairan selama 24 jam. Maka seperempatnya itu adalah 1.800 dan untuk 8 jam ketiganya adalah 1.800. Maka jawaban yang benar itu adalah yang ini, 8 jam kedua ya. Ada pada opsi E. Oke, sampai sini paham ya? Buat teman-teman yang mau order buku P3K ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Dan latihan soal tryout ada di idolap3k.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K.